Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Siti Milasmaya. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan hasil studi kami mengenai pemeriksaan pajak atas usaha lembaga keuangan bank yang merupakan bagian dari mata kuliah audit pajak. Di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Ada Pak Edi Supardi, Syahrul Kurnia Jaya, Donatri Alvita, Nana Maisaroh, Ayu Lanika, dan Yusril Putra. Selanjutnya langsung masuk ke pembahasan yang akan dibacakan oleh Donatri Alvita. Baik, pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Peran vital lembaga keuangan perbankan. Bank berfungsi sebagai institusi utama dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberlangsungan bank sangat bergantung pada kepercayaan publik yang tinggi. Ada juga pentingnya transparansi dalam perbankan. Transparansi berfokus pada keterbukaan informasi terkait laporan keuangan, kinerja, serta kebijakan operasional yang diterapkan bank untuk mendukung kepercayaan publik dan regulator. Ketiga, hubungan audit, transparansi, dan akuntabilitas. Audit menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan, pengendalian internal, serta aktivitas bank sesuai norma dan regulasi, mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Keempat, fokus audit dalam perbankan. Implementasi audit membantu bank mengidentifikasi kelemahan sistem, mencegah kemungkinan penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi operasional bank secara keseluruhan. Selanjutnya, ada perumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan audit dapat mengidentifikasi kecocokan aktivitas operasional dengan regulasi yang ada di lembaga keuangan perbankan. Kedua, apa peran audit dalam memastikan transparansi terhadap informasi internal lembaga yang disampaikan kepada publik dan regulator. Ketiga, peranan audit dalam membantu lembaga keuangan mempertanggungjawabkan tindakannya dan mencegah kepercayaan stakeholder. Selanjutnya, tujuan penulisan. Pertama, menganalisa peran audit sebagai mekanisme untuk mengevaluasi tata kelola keuangan yang transparan dalam berakuntabilitas tinggi. Kedua, menunjukkan bagaimana hasil audit dapat memperkuat kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi informasi keuangan bank. Ketiga, menjelaskan kontribusi audit terhadap penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan. Slide selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, pengembangan akademis, memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya audit dalam menjaga prinsip tata kelola yang baik di sektor perbankan. Kedua, manfaat praktis bagi bank, menjadi acuan bagi lembaga perbankan untuk memaksimalkan efektivitas atau guna meningkatkan kualitas operasional dan kepercayaan publik. Ketiga, manfaat regulator dan masyarakat, memberikan wawasan tentang mekanisme audit sehingga dapat memahami transparansi dan kepatuhan lembaga kepada peraturan. Saya Yolanika, di sini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka. Yang pertama itu memahami audit sebagai proses sistematis, yaitu audit melibatkan pemeriksaan objektif terhadap bukti dan dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, fokus pada kebijakan dan kriteria tertentu, yaitu audit dirancang untuk mengevaluasi aktivitas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti regulasi keuangan atau prinsip akuntansi. Yang ketiga, memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan, yaitu proses audit bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap informasi yang dihasilkan oleh lembaga perbankan. Selanjutnya, ada kompleksitas operasional perbankan, yaitu proses audit
perbankan mencakup pemeriksaan transaksi yang besar, evaluasi resiko, serta kepatuhan terhadap regulasi kompleks. Yang kedua, pengelolaan resiko finansial. Bank menghadapi resiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan yang memerlukan perhatian audit yang khusus. Yang ketiga, ketergantungan pada ekonomi. Audit di sektor perbankan juga mencakup sistem informasi untuk memastikan keandalan proses digital dalam transaksi keuangan. Selanjutnya ada transparansi dalam lembaga keuangan. Yang pertama, penyajian informasi terbuka. Transparansi diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan, resiko, dan kebijakan secara luas kepada masyarakat maupun regulator. Yang kedua, mematuhi prinsip GCG, yaitu bank perlu menyampaikan informasi secara akurat dan akuntabel untuk mencapai prinsip tata kelola yang baik. Yang ketiga, relevansi dan keputusan dan ketepatan waktu, yaitu informasi yang disediakan harus memenuhi standar regulasi sambil mendukung pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada akuntabilitas dalam perbankan. Yang pertama, pertanggungjawaban operasional, karena setiap aktivitas bank harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada regulator dan masyarakat. Yang kedua, penerapan pengendalian internal yang ketat, yaitu sistem pengendalian internal berfungsi memastikan semua tindakan operasional berjalan sesuai peraturan. Yang ketiga, compliance dengan regulasi. Kepatuhan terhadap standar operasional dan hukum adalah aspek utama akuntabilitas dalam industri Saya perbankan. akan melanjutkan paparan mengenai peran audit dalam transparansi. Nah, adapun poin pertama adalah evaluasi laporan keuangan, yaitu audit mampu memastikan laporan yang disajikan oleh bank akurat dan bebas dari salah saji material. Kemudian yang kedua, meningkatkan integritas informasi, yaitu audit membantu mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidakakuratan dalam pelaporan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Melalui audit, bank dapat mengadaptasi strategi transparansi yang lebih efisien dan terpercaya. Selanjutnya, peran audit dalam akuntabilitas. Yang pertama, penilaian kepatuhan. Di sini audit memastikan bahwa operasional regulasi dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia. Ada identifikasi kelemahan internal. Maksudnya audit mengungkapkan kekurangan dalam pengendalian internal untuk tindakan perbaikan. Di sini juga ada memperkuat praktik tata kelola. Rekomendasi hasil audit menjadi panduan bagi manajemen untuk mengimplementasikan prinsip GCG secara konsisten. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data ada 4. Pertama, wawancara mendalam, studi dokumentasi, pengumpulan bukti audit, observasi langsung. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Wawancara yang mendalam maksudnya di sini melibatkan diskusi dengan auditor internal dan eksternal bank, pegawai bagian operasional, serta manajemen untuk mendapatkan perspektif mengenai implementasi audit dan tanda tangan operasional. Yang kedua, studi dokumentasi, pemeriksaan terhadap laporan keuangan, SOP, kebijakan, pengendalian internal, dan laporan audit sebelumnya sebagai basis utama analisis. Selanjutnya, ada pengumpulan bukti audit. Melalui pengujian dokumen transaksi, sistem pengendalian internal, serta peralatan teknologi informasi untuk memastikan keakuratan data dan kepatuhan operasional. Dan yang terakhir ada observasi langsung. Di sini maksudnya mengamati pelaksanaan audit, penerapan pengendalian internal, serta aktivitas pencatatan transaksi untuk mengevaluasi efektivitas prosedur. Baik, saya Sarul Kunajaya akan melanjutkan materi yaitu prosedur penelitian tahap audit, yaitu identifikasi masalah, perencanaan audit, pengumpulan bukti, evaluasi pengenalan internal, dan penyampaian laporan audit.
identifikasi masalah, yaitu memetakan area berisiko tinggi dalam operasi bank, seperti laporan keuangan dan sistem pengenalan internal. Kemudian ada perencanaan audit, menyusun program audit yang sistematis, termasuk teknik pengumpulan data, ruang lingkup audit, dan tujuan utama. Yang ketiga ada pengumpulan bukti, melibatkan evaluasi catatan transaksi, wawancara dengan pihak terkait, serta uji substantif terhadap kepatuhan regulasi lembaga. Yang keempat ada evaluasi pengendalian internal, menilai efektivitas kebijakan dan prosedur bank dalam mengurangi risiko operasional dan meningkatkan transparansi. Yang kelima adalah penyampaian laporan audit, menyusun laporan yang menjelaskan temuan analisis, rekomendasi perbaikan, serta kesimpulan mengenai tingkat akuntabilitas lembaga. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu ada 3: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama, reduksi data, yaitu memilih data yang penting dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah penyajian data, yaitu kompilasi informasi dalam bentuk tabel, narasi, dan diagram yang membantu memetakan hubungan antara temuan audit dan dampaknya bagi manajemen bank. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan, menginterpresentasikan data yang telah dianalisis untuk mengevaluasi pengaruh audit terhadap peningkatan tata kelola yang lebih baik. Hasil studi. Gambaran umum kasus. Yang pertama, masalah umum yang ditentukan adalah kesalahan dalam sistem klarifikasi kredit, di mana sekitar 18% data kredit Bank Nusantara Raya atau BNR tidak sesuai tingkat risiko sebenarnya. Yang kedua, modul transaksi harian mengalami error yang menyebabkan transaksi tertunda hingga 1.200 transaksi setiap bulan, mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, SOP terkait penilaian risiko dan kredit terakhir diperbaharui pada tahun 2020, menunjukkan kurangnya pembaharuan terhadap regulasi dan kondisi terkini. Baik, saya Edi akan melanjutkan paparan yang telah tadi disampaikan, yaitu analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kelemahan pada pengendalian internal terlihat dari SOP yang tidak diperbaharui secara berkala untuk menguji perubahan pasar dan regulasi terbaru. Yang kedua adalah auditor internal jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan operasional yang ideal, membuat pengawasan sistem menjadi terbatas. Nah, yang ketiga adalah sistem TI yang sudah usang dan kurang perawatan menghambat efisiensi operasional, terutama pada proses pencatatan transaksi harian. Ada penyelesaian dan implementasinya. Di sini terlihat bahwa pembaruan SOP untuk klasifikasi kredit sesuai dengan PSAK 71 dan standar OJK terbaru memastikan laporan keuangan lebih akurat. Di sini juga ada implementasi sistem TI real time untuk mengurangi tingkat error dan memastikan pencatatan transaksi berjalan secara efisien. Juga mengadakan pelatihan ulang bagi analis kredit atau auditor untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Juga penambahan auditor internal bersertifikasi untuk memperkuat fungsi audit dan risk manajemen bank. Baik, setelah materi yang telah disampaikan oleh kami tarik kesimpulan. Di sini ada audit membantu bank dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, terpercaya, dan sesuai standar sehingga meningkatkan transparansi bagi pemangku kepentingan. Kedua, ada proses audit memungkinkan bank mengidentifikasi risiko operasional, keamanan data, dan ketidakpatuhan regulasi demi menjaga keberlangsungan bisnis yang sehat. Ketiga, ada praktik audit berkontribusi dalam memperkuat sistem tata kelola perusahaan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap operasional dan integritas lembaga. Di sini pun ada saran untuk industri perbankan. Yang ke-1, meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan rutin yang mencakup analisis risiko, penggunaan teknologi audit, serta pemahaman regulasi yang terus diperbarui. Kedua,
memperkuat pengendalian internal untuk memastikan deteksi dini terhadap potensi resiko, penyimpangan, dan kelemahan operasional. Ketiga, memanfaatkan teknologi audit digital seperti software audit berbantuan komputer untuk mendukung efisiensi, keakuratan, dan kecepatan proses auditing. Keempat, mendorong komitmen manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi audit secara konsisten guna memperbaiki kelemahan sistem dan operasional. Yang terakhir, mengembangkan transparansi laporan audit kepada publik dan regulator untuk meningkatkan akuntabilitas serta membangun kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga keuangan perbankan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.